Empat tahun perang, puluhan ribu korban, dan kini gerbang terakhir sabuk benteng Ukraina di Donetsk hampir runtuh. 96% Kostiantynivka, kota dengan populasi praperang hampir 70.000 jiwa, kini menyusut menjadi hanya 2.000 penduduk telah dikuasai pasukan Rusia. Serangan ini bukan sekedar perebutan kota lain. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan nasib Sloviansk, Kramatorsk, dan seluruh sisa wilayah Donetsk yang masih dipegang Ukraina. Apa yang terjadi di balik runtuhnya pertahanan ini, dan mengapa ini bisa menjadi titik balik atau justru kebuntuan dalam perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua? Untuk memahami mengapa Kostiantynivka begitu penting, kita harus melihat peta pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk. Selama lebih dari 2 tahun, Ukraina membangun apa yang oleh para analis militer disebut sebagai sabuk benteng. Serangkaian kota benteng yang saling terhubung, dirancang untuk saling mendukung dan memaksimalkan biaya bagi setiap serangan Rusia. Kostiantynivka adalah permukiman paling selatan dari 4 kota inti yang membentuk garis pertahanan utama ini. 3 lainnya adalah Sloviansk, Kramatorsk, dan Druchkivka. Bayangkan ini sebagai rantai benteng. Jika satu mata rantai patah, seluruh sistem menjadi rapuh. Presiden Vladimir Putin telah berulang kali menegaskan bahwa Rusia harus menguasai seluruh wilayah Donetsk sebelum konflik berakhir. Hingga akhir Juni 2026, Ukraina masih menguasai sekitar 1/5 wilayah tersebut setelah lebih dari 4 tahun pertempuran. Kostiantynivka adalah pintu gerbang menuju kemenangan itu. Menguasainya berarti pasukan Rusia mendapatkan pijakan untuk bergerak ke utara sepanjang sabuk benteng, mengancam Sloviansk dan Kramatorsk, kota-kota besar terakhir yang belum jatuh di tangan Rusia. Jika Kostiantynivka runtuh, kekuatan pertahanan Ukraina di timur akan terbelah, dan jalan menuju Sloviansk dan Kramatorsk akan terbuka. Inilah mengapa pertempuran ini menjadi fokus utama operasi militer Rusia saat ini. Jadi, bagaimana Rusia melakukannya? Ini bukan serangan kilat. Ini adalah strategi yang terencana, metodis, dan sangat mahal. Keunggulan jumlah personil. Pertama, faktor paling mendasar, keunggulan jumlah. Para analis dari Blackbird Group di Finlandia dan Institute for the Study of War di AS sepakat bahwa meskipun Ukraina telah berhasil melancarkan serangan jarak menengah yang mengganggu logistik Rusia, impaknya tidak cukup signifikan untuk menghentikan serangan darat di sektor tertentu. Rusia masih memiliki jumlah personil yang cukup untuk terus menekan, bahkan ketika pasukan mereka di garis depan lain tampak kewalahan, dan serangan seringkali hanya melibatkan sejumlah kecil tentara. Ini menunjukkan strategi yang cerdas, memusatkan kekuatan di satu titik strategis, bahkan jika itu berarti melambat di tempat lain. Serangan penjepit. Rusia tidak sekedar menyerang dari satu arah, mereka bergerak dari 2 sisi, utara dan selatan, untuk secara bertahap mengepung kota. Setiap hari, lingkaran kepungan semakin ketat. Ini secara bertahap meningkatkan biaya pertahanan bagi Ukraina. Seperti yang dikatakan oleh analis Ukraina Ruslan Mikula dari Deep State, kita harus membuat pilihan, mengambil risiko atau mundur, dan saat ini tingkat bahaya meningkat setiap hari. Ketiga, tekanan konstan pada jalur pasokan. Artileri, drone, dan bom berpandu Rusia terus-menerus menghantam infrastruktur sepanjang jalur utara dari Kostiantynivka. Pasukan Ukraina di kota ini tidak hanya berperang melawan infanteri Rusia, tetapi juga melawan kelaparan amunisi, logistik, dan kesulitan untuk memindahkan pasukan. Keempat, dan yang paling mengkhawatirkan bagi Ukraina, pertempuran jarak dekat. Pekan lalu, Komandan Ukraina mengkonfirmasi bahwa kelompok-kelompok kecil tentara Rusia telah mulai menyusup ke pinggiran kota. Ini adalah tanda bahwa Rusia tidak lagi hanya menembak dari jarak jauh. Mereka memasuki kota dan memulai pertempuran jalanan. Ini adalah fase yang paling berbahaya dan sulit untuk dipertahankan. Tapi ini bukan kemenangan mudah.
Meskipun demikian, para analis menekankan bahwa serangan Rusia sejauh ini belum cukup untuk menciptakan terobosan operasional yang cepat. Mayor Jenderal Viktor Nikoliuk, Kepala Komando Operasional Timur Ukraina, menegaskan bahwa Kostiantynivka dapat bertahan dengan kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya saat ini. Namun, Emil Kastehelmi dari Blackbird Group menyimpulkan dengan pernyataan yang sangat mengkhawatirkan, kejatuhan Kostiantynivka tampaknya hanya masalah waktu. Jika Kostiantynivka jatuh, apa yang terjadi selanjutnya? Ini bukan sekedar kehilangan satu kota, ini adalah efek domino yang akan mengguncangkan seluruh peta perang dan geopolitik. Ancaman langsung ke Sloviansk dan Kramatorsk. Dari Kostiantynivka, pasukan Rusia hanya berjarak 15 km dari Sloviansk dan Kramatorsk, siap melancarkan serangan udara dan drone secara intensif. Dua kota ini adalah simbol terakhir pertahanan Ukraina di Donbas. Kejatuhan mereka akan menjadi kemenangan strategis dan propaganda terbesar bagi Rusia sejak awal invasi. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Para analis memperingatkan bahwa setiap kemajuan Rusia akan berlarut-larut dan mahal, serupa dengan pengepungan Pokrovsk dan Avdiivka, dua pertempuran yang memakan bulan-bulan dan menewaskan puluhan ribu tentara Rusia. Pertempuran Kostiantynivka mungkin baru awal dari pertempuran yang lebih panjang dan lebih berdarah. Tapi ini juga adalah bagian dari cerita yang belum selesai. Inilah yang sering luput dari pemberitaan. Ukraina tidak sekedar bertahan, mereka secara agresif menyerang balik ke dalam Rusia. Serangan drone dan misil Rusia terus menghantam infrastruktur energi dan pabrik militer Rusia, mengganggu logistik dan menciptakan krisis bahan bakar di beberapa wilayah. Putin sendiri mengakui bahwa serangan drone Ukraina telah menyebabkan kekurangan bahan bakar di beberapa wilayah Rusia. Ini adalah strategi cerdas. Jika pasukan Rusia di garis depan tidak bisa mendapatkan pasokan, serangan mereka akan melambat. Yang lebih penting adalah dampak psikologis dan politik. Menurut analisis dari Brookings Institution, kegagalan Rusia untuk meraih kemenangan cepat di Ukraina telah merusak kredibilitas militer Rusia dan mengoresi citra Putin sebagai pemimpin yang tak terkalahkan. Ini adalah perang gesekan, perang yang menguras sumber daya, moral, dan dukungan politik. Jadi, apa artinya semua ini? Kostiantynivka mungkin akan jatuh. Ini adalah kenyataan yang sulit bagi Ukraina. Namun ini bukan akhir dari perang, dan mungkin bukan awal dari akhir. Seperti yang dicatat oleh British expert on the Soviet military, Chris Donnelly, perang ini adalah deadlock, bukan sekedar stalemate. Dalam stalemate, tidak ada yang bisa bergerak. Dalam deadlock, kedua belah pihak masih punya kapasitas untuk bertindak, termasuk untuk mencari perdamaian. Tapi keduanya juga punya kapasitas untuk melakukan gerakan mendadak yang mengubah segalanya. Rusia telah mengorbankan puluhan ribu tentara untuk merebut sebagian kecil wilayah. Ukraina di sisi lain terus berinovasi dan menyerang balik ke jantung Rusia. Serangan balik jarak jauh ini mungkin tidak cukup untuk menghentikan kemajuan Rusia di Kostiantynivka, tapi efek kumulatifnya pada logistik, ekonomi, dan psikologi Rusia akan terasa dalam jangka panjang. Akankah jatuhnya Kostiantynivka menjadi kemenangan strategis bagi Rusia, ataukah ini akan menjadi pertempuran pirihik, kemenangan dengan biaya yang begitu besar, sehingga menghancurkan kemampuan mereka untuk melanjutkan perang? Satu hal yang pasti, perang ini masih jauh dari selesai, dan seperti yang kita lihat, dinamikanya terus berubah setiap hari.